Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya kembali lanjutkan perbincangan bersama Bapak Ibrahim Khalil Rohman, pengamat ekonomi digital UI dan Kepala Samudra Indonesia Research Initiative atau SIRI. Pak Ibrahim, kalau kita lihat dari realisasi mengenai penjualan produk lokal di platform e-commerce, tadi kita sempat membahas juga di dua segmen sebelumnya dan ini juga menjadi concern yang sangat-sangat besar lah bagi pemerintah, kemudian juga dari produsen dan juga platform e-commerce. Kalau kita kemudian konversi ke level ideal atau tidak dari angka 10 sampai dengan 100, sebetulnya penjualan produk lokal di platform e-commerce kita ada di angka berapa atau di persentase ideal yang seperti apa, Pak Ibrahim? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena jangan sampai kasus di industri digital yang lain malah akan meningkatkan distorsi gitu. Misalnya kita ada kewajiban TDN ya, lokal konten di misalnya di handset atau di produk digital yang lain, nanti malah meningkatkan cost atau meningkatkan inefisiensi. Jadi jangan sampai penargetan itu nantinya malah akan membuat konsumen misalnya menjadi tidak nyaman atau demand-nya akan turun misalnya. Jadi kalau saya merujuk pada satu teori di digital economics, kita menyebutnya sebagai the ladder of investment. Jadi harus ada staging proses di mana kita bisa secara pelan-pelan bisa memanfaatkan platform e-commerce ini untuk pengembangan industri lokal sendiri. Jadi misalnya dimulai dari 5%, 10%, 15%, tapi tidak secara radikal langsung menyetop, misalnya barang impor tidak boleh lagi diperdagangkan atau dikurangi secara masif. Dengan demikian, competitiveness dari marketplace juga tetap akan meningkat. Sustainabilitas ada salah satu hal juga yang biasanya local companies agak sedikit kurang kompetitif dibandingkan dengan import produk, quality misalnya. Jadi menurut saya tidak ada indikator baiknya berapa, tapi merupakan suatu roadmap yang mestinya direncanakan secara sistematis. Ya 15% tahun pertama, kemudian 30% dan seterusnya, sampai akhirnya kita bisa juga menjadi player di e-commerce platform di negara lain. Karena bagaimanapun Mas, perdagangan itu adalah keniscayaan. Impor itu keniscayaan, baik itu offline maupun online. Impor is natural process. Ada barang-barang yang kita tidak bisa produksi atau barang-barang yang kita produksi tidak seefisien negara lain. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita juga membuka barang-barang sebenarnya kita potentially bisa memproduksi dalam negeri, yang kemudian menyebabkan competitiveness dari lokal industri kita menjadi menurun begitu. Ya, jangan lupa juga adanya importasi karena memang untuk melayani demand yang memang ada begitu ya, dan tentu saja ya itu sisi positifnya dengan adanya produk impor ini menjadi trigger untuk teman-teman produsen di lokal untuk meningkatkan competitiveness-nya. Oke, kalau dilihat dari regulasi, apa yang dibutuhkan lah oleh industri e-commerce agar kemudian ini menjadi sebuah industri yang memang terus bertumbuh dan dapat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, kalau menurut saya itu tadi, kita harus ada staging. Kalau di telekomunikasi atau digital produk yang lain, seperti tadi saya sebutkan, ada teori namanya ladder of investment, ya, Martin Cave dari Imperial College. Nah, itu mungkin bisa kita aplikasikan juga di marketplace. Jadi ada staging di mana nantinya sampai dengan 5 tahun ke depan kita bisa 40% produk itu adalah produk lokal, tapi nggak bisa dipaksakan juga. Dan itu kemudian harus relate dengan regulasi terkait dengan financing, karena biasanya UKM atau industri lokal dengan skala kecil biasanya mendapatkan atau memiliki problem terkait dengan bankability, kemudian akses financing, sehingga mereka tidak bisa meningkatkan kapasitas dengan cepat, dan itu akan berpengaruh di kontinuitas barang, timeliness, dan sebagainya. Jadi selama kita tidak membuat satu ekosistem dari pembiayaan, kemudian produksi, marketing, saya pikir kita tidak akan bisa menyaingi, let's say, barang-barang produk luar negeri yang memang sudah diproduksi dengan dengan memanfaatkan economy of scale, sehingga setiap satu unitnya pasti akan tetap lebih murah daripada kita. Jadi harus kombinasi antara financing, production, dan marketing yang nantinya bisa diregulate secara lebih komprehensif. Oke, ya, sebagai salah satu bagian dari stakeholders ekonomi digital, fintech juga nampaknya ini menjadi satu sektor yang mengikuti pertumbuhan dari e-commerce karena ada kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh platform e-commerce, kemudian juga penyedia jasa fintech
Ini yang membuat transaksi menjadi lebih mudah dan lain sebagainya. Dan secara growth juga nampaknya sektor ini menjadi sektor yang pertumbuhannya menarik. Kalau Anda lihat seperti apa semacam proyeksinya lah untuk sektor fintech sendiri mengikuti growth dari platform e-commerce? Ya, saya masih menggunakan data OJK tahun 2018-2019 ya, mungkin harus diupdate dengan data yang baru. Tapi kalau kita lihat radical growth dari fintech loan disbursement itu luar biasa di Indonesia. Misalnya dari data OJK atau FSA ya, dari sekitar 290 miliar tahun 2016, sekarang sudah hampir 44 triliun di tahun 2019, data terakhir yang kita miliki. Jadi menunjukkan bahwa memang alternatif pembiayaan ini memang memiliki pasar yang besar di Indonesia. Kenapa demikian? Kalau kita lihat perbandingan Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam ya dari data studi yang dilakukan oleh Iwasaki, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki porsi ketidaksediaan finance, pembiayaan itu besar sekali untuk informal sector dan small and medium enterprise. Jadi misalnya kalau SME di Malaysia itu hanya sekitar 10% yang tidak punya akses perbankan atau akses dana. Di kita SME itu bisa sekitar 60% tidak memiliki akses yang cukup ke perbankan. Jadi seharusnya ini merupakan satu celah ya, ceruk market dari fintech yang ada di Indonesia, yang juga harus agak sedikit didirect gitu ya, tidak hanya fintech yang mendorong konsumsi, ya mendorong konsumsi yang dengan kemudahan disbursement kredit kita bisa pelesiran atau beli produk elektronik misalnya, tapi juga bagaimana fintech juga facilitating production side, ya produksinya, SME, informal sector dan sebagainya. Sehingga ketika kita masih mendapati gap dari financing facilities ini, fintech bisa turun untuk menjembatani instant financial financial requirement dari pelaku usaha, tentu dengan tetap aspek precaution dan kehati-hatian bagaimana dilakukan oleh perbankan secara umum. Baik, di tengah dari ekses negatif ataupun mungkin dampak negatif dari pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap geliat pertumbuhan ekonomi, mudah-mudahan apa yang kemudian Anda tadi sampaikan mengenai proyeksi pertumbuhan di sektor e-commerce ataupun di ekonomi digital ini dapat menjadi tumpuan lah, atau mungkin bantalan ataupun mungkin andalan lah dari aktivitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pak Ibrahim, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Ibrahim. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Selamat siang. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan hadir kembali dengan topik mengenai sepak terjang mebel Indonesia di pasar global. Usai jeda berikut ini.